Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai untuk kita semua yang beribadah di gereja maupun di rumah secara live streaming. Sudah selayaknya kita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita bertemu dalam ibadah minggu hari ini. Untuk memuliakan nama Tuhan di minggu ke-12 setelah Trinitatis atau minggu ke-Tritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami memuji nama Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami, sehingga masih diberikan waktu bagi kami untuk bertemu dengan Dia pada acara kebaktian minggu hari ini. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Dia yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki pikiran dan hati yang tulus memuliakan Dia, dan kami memiliki perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kerajaan Allah semakin nyata di dunia ini. Allah yang menjadi sumber kebenaran telah nyata di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, ayat 1, 2, dan 3. Pada ayat ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja.
Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saja. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 6. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai dengan ke-10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Kita membaca secara responsoria. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan Saudara-saudaraku yang kekasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jika seterusnya lapar, setelah dia makan. Jika ia haus, setelah dia minum. Kemudian kamu menumbuhkan bara api di atas kepala. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta jemaat minggu ini. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari
yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Madihita Saluhutna. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, Kasitolu Sadaon Nidebata, dengan topik Minggu, orang benar di mata Tuhan. Halak Partigor Diadopan Nidebata, Partangyangan Sektor. Pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, jam 19 WIB atau jam 7 malam, akan dilaksanakan Partangyangan Sektor secara live streaming di Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan supaya jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan PHD sektor diambil dari ND atau Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13 dengan topik Diboto Debata Do Nadiroham. Berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 telah meninggal dunia Inang Minar Boru Simatupang, umur 79 tahun 25 hari, istri dari Amang Sintua Jansen Silalahi Nahinan. Alamat Komplek Kehutanan Wana Mulia 2 nomor 326C Bogor, Sektor 1 dengan Paniroy Amang Sintua M. Simbolon. Disemayamkan di Rumah Duka Sinar Kasih dan akan dimakamkan di TPU Cipaku pada hari ini. Acara penghiburan. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, sehabis ibadah, yaitu pukul 12 WIB, gereja kita akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga Amang Ramli M. Sitanggang, Inang Rasmi Boru Pasaribu, Sektor 3, dengan alamat Kampung Gardu RT 24 RW 8 Bogor. Tetapi karena masih PPKM, maka yang diminta hadir hanya Sintua dan Seksi Diakoni Huria dan Sektor. Semoga dengan acara ini keluarga yang ditinggalkan dapat dikuatkan dan terhibur. Kegiatan ibadah Minggu. Untuk tidak menyalahi aturan pemerintah akan penanganan pandemi COVID-19, maka ibadah onsite atau offline di gereja kita dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu hanya 25% dari kapasitas gedung gereja. Oleh karena itu, jumlah peserta ibadah yang hadir di gereja hanya 100 orang saja, dengan posisi duduk 2-1-2, dan tidak berkerumun di halaman gereja, serta memakai masker double dan sedapat-dapatnya sudah divaksin 1 kali. Dan mengisi daftar yang hadir di ibadah gereja melalui link Google Form yang dibagikan di grup sektor. Dan kami mohon maaf jika tidak disetujui hadir di ibadah di gereja karena belum mendaftar melalui Google Form. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Pengumpulan KTP Jemaat. Diberitahukan kepada kita semua, Jemaat HKBP Bincarung, bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja, maka untuk semua jemaat yang sudah berusia 17 tahun ke atas diharapkan agar dapat mengumpulkan fotokopi KTP-nya dan diserahkan kepada tata usaha atau dapat difoto KTP-nya dan dikirim kepada tata usaha atau Sintua Paniroynya masing-masing. Dengan catatan bahwa posisi foto KTP harus lurus dan tidak miring, agar dapat digunakan untuk memperbarui data pengguna rumah ibadah sesuai dengan hasil pertemuan dengan pihak kelurahan dan Muspika Tanah Sareal. Begitu juga tim perizinan juga akan meminta tanda tangan warga sekitar gereja yang dibantu oleh seksi kemasyarakatan. Database HKBP Bincarung. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan para hado bahwa
Sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka paniroy kita akan menghubungi kita untuk pemutakhiran database keluarga. Dimohon untuk dapat melengkapi datanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 22 Agustus 2021 sampai 28 Agustus 2021. Firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu." Keluaran 20 ayat 12. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 22 Agustus 2021. Jumlah penerimaan Rp10.287.000. Jumlah pengeluaran Rp12.642.800. Saldo minggu ini minus Rp2.355.800. Saldo minggu lalu Rp150.760.479 dan saldo minggu ini minus Rp2.355.800. Saldo per tanggal 22 Agustus 2021 besarnya Rp148.404.479.79. Saya ulangin, Rp148.404.679 di luar deposito Huria. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18.
Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan padamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa memulai ibadah di gereja dengan protokol kesehatan yang sangat baik. Firman Tuhan menyapa kita, sekaligus mengajarkan kita tentang orang benar di mata Tuhan. Tentang orang benar, tetapi benarnya di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Gitu. Saya adalah orang baik. Orang bilang begitu. Saya ini orang baik. Mungkin juga saya senang ketika orang berkata saya baik. Ini si Hombing ini baik ini. Tapi cukupkah atau benarkah kebahagiaan saya jika status kebenaran itu menurut pendapat orang? Bisa jadi. Semua orang di dunia ini atau 99% mengatakan saya benar. Tapi apakah itu sudah menjadi tolak ukur bahwa memang saya adalah orang yang benar di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Manusia bukan pemegang keputusan bahwa sesamanya itu benar atau tidak. Apalagi hal yang unik, kita tidak bisa memuaskan perasaan orang ataupun menyenangkan hati orang untuk membuktikan kita benar. Itu tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Sebaik apapun kita hidup, sebaik apapun, sebenar apapun, pandangan negatif terhadap perbuatan kita itu akan selalu ada. Terus bagaimana? Apakah manusia menjadi patokan akan kebenaran? Tentu tidak. Pastinya Tuhan. Ada satu kisah seperti ini, Manginang. Seorang laki-laki, saya bilang laki-laki pemuda, dia bertengkar dengan abangnya. Mereka sudah tinggal bersama di perantauan. Karena satu dan beberapa hal mereka berselisih paham, dan si adik ini memutuskan untuk keluar dari rumah. Dia pergi. Nah, satu hari perjalanan dia sudah kelaparan. Dan dia singgah di satu warung. Dilihat di tulisannya Lapo, berarti orang Batak. Dia masuk berkata, "Horas tulang." Bah, horas. "Amale ya udah bah, saya sudah lapar. Saya berjalan satu harian, tapi saya tidak punya uang." Kiro parwarungon, nah bay mak, mangga mau. So apalani sehali tornong rugi bay. Nah. Dia dikasih makan, lengkap satu porsi. Sambil dia makan, sambil menangis dia berkata, "Tulang, engkaulah orang yang paling baik kujumpai." Nah, orang warung ini bilang seperti, "Ya kenapa kau bilang seperti itu?" "Tulang belum kenal aku siapa. Tulang belum tahu marga aku marga apa. Tapi Tulang sudah ngasih aku makan enak seperti ini." Jadi mungkin ya perasaan seperti itu wajar terjadi ya. Orang yang baru ketemu ngasih sesuatu, kita akan berkata, "Kamu adalah orang yang paling baik." Ya Tulangnya bilang seperti ini. "Kenapa kamu bilang seperti itu, Pak? Kamu ada masalah?" "Iya, aku bertengkar dengan saudaraku. Dia tidak peduli sama aku." Tulangnya bilang seperti ini. "Jangan hanya gara-gara kamu kasih makan sekali,
Kamu bilang aku orang paling baik. Hanya karena seporsi makanan, kamu mengatakan aku adalah orang yang paling baik, orang yang kamu kenal orang yang paling baik. Jangan seperti itu. Meskipun kamu berselisih dengan abangmu, dengan saudaramu, bukan berarti dia tidak baik. Jangan hanya karena satu kebaikan, kita langsung mengatakan dia adalah orang yang paling baik. Coba ingat, abangmu itu yang memakaikan celanamu waktu kau kecil. Abangmu itu yang memandikan kau. Abangmu itu yang merawat kau. Sekarang kalian besar tumbuh bersama, kalian berselisih, kamu katakan dia bukan orang baik. Wah, terlalu cepat kita menghakimi seseorang. Terlalu mudah kita mengatakan dia tidak baik. Terlalu cepat kita mengatakan ini yang paling baik. Tetapi penilaian-penilaian seperti ini mungkin pernah kita hadapi. Terlalu mudah mengatakan orang jahat, terlalu mudah mengatakan orang baik. Apakah memang kita pengambil keputusan? Seakan-akan perkataan kita adalah sebuah kebenaran. Anggo nyoba memang naburjuhiyat doon. Apakah perkataan kita itu adalah kebenaran? Apakah yang kita katakan benar itu adalah benar menurut orang lain? Tentu tidak. Oleh karena itulah, berbicara tentang kebenaran, kita jangan berbicara tentang pribadi, berbicara tentang manusia. Apalagi dalam hal mempertahankan kebenaran, ini hal yang sering berbahaya. Saya orang benar, yang saya pikirkan ini benar, yang saya tahu ini yang paling benar. Jota doholan lau patuduhon nabi notona gibe merbadai. Istilah namolu batu jupang tu batu malapak do. Bosi jupang bosi meliting. Itu tidak akan pernah bisa. Seseorang untuk membuktikan dia benar, dia bisa jadi menghancurkan yang diketahui oleh orang lain. Atau merasa bahwa yang dia pikirkan itu adalah yang paling benar, seakan-akan tidak ada orang yang lebih benar dari dia, seakan-akan tidak ada Tuhan dalam dirinya. Alani itu mulai berdebat hita dosa sahalak, nah tabotom bibana seperti besi, ya jangan seperti besi. Jojo dorah hita manginang mengalah di perdebatan, kita mengalah terhadap orang lain dengan mengatakan, ya sudahlah, kau yang benar. Bukan berarti karena dia benar, tapi karena kita merasa perdebatan ini tidak akan selesai. Aduna salah. Karena sejujurnya berbicara tentang kebenaran bukan pikiran kita tolak ukurnya, bukan. Di dalam Alkitab, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan orang yang merasa dirinya sebagai patokan kebenaran. Apa yang dia ucapkan seakan-akan kebenaran, orang lain salah. Firman Tuhan di hari ini memberikan 3 topik penting. Judul utamanya adalah orang benar di hadapan Tuhan. Subtemanya takut akan Tuhan. Yang kedua, melakukan yang benar seperti jagalah mulutmu, jauhilah kejahatan. Yang ketiga, orang benar itu dicintai Tuhan. Takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Orang benar dicintai Tuhan. Ini topik penting dalam kehidupan, tapi tidak bisa dipisahkan. Mana dari 3 poin ini yang kita senangi? Jujur kita katakan pasti nomor 3. Nomor 3, kita pasti menginginkan kehidupan kita disenangi Tuhan. Doa kita dijawab. Itu tadi firman Tuhan di ayat-ayat yang terakhir. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Wah, tabunanya teh. Olah martangnya kita, olo inna Tuhani. Olo inna Tuhani. Unangnya sebaliknya, Saul pernah mengalami hal sebaliknya. Ketika dia bertanya kepada dukun, kemudian muncullah seorang jiwa berkata seperti ini, wajar Tuhan tidak mau mendengarkan perkataanmu Saul, karena perlakuanmu tidak benar. Itu dikatakan kepada Saul. Wajar Tuhan tidak mau mendengarkan teriakanmu, doamu. Artinya kita sangat berbahagia ketika Tuhan berkata, oh lo amang hutangi ope hatami, hutangi ope pangiduami. Tapi sejujurnya yang ketiga ini tidak bisa dilepaskan dari nomor 1 dan nomor 2. Orang benar itu tidak akan pernah terlepas dari takut akan Tuhan. Itu pasti. Orang benar tidak akan pernah terlepas dari menjaga mulutnya dari perkataan yang tidak baik, menjaga hidupnya dari perlakuan-perlakuan yang tidak benar. Ketiga serangkai ini harus ada dalam diri orang benar. Itulah. Maulo halak Kriste dohita berarti ikum mabir dohita tu Tuhani. Ikut tajaga do parangeta. Porsia mahita dihaholongi dohita.
Dan tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik, artinya seperti ini. Dan mungkin tabai perjolo, tajaga diri ta unang makatai nasudenggan, tajaga parangeta, baru pemabiar hita tu dibata, itu tidak bisa. Orang yang benar selalu diawali dengan takut akan Tuhan. Orang yang benar selalu diawali dengan dia hormat kepada Tuhan. Itulah menyusul nanti. Mau ngamabiar hita tu dibata, tobah hita tu dibata, ujungna sah matu nama ngihut. Kemudian itu hatta, kita datang ke dunia ini, kalau bahasa-bahasa manusia seperti kertas putih, seperti kertas seperti ini. Ya tergantung orang mau membentuk seperti apa, tergantung orang yang memakai mau menulis apa. Apakah itu kertas kosong, ya tidak berharga. Apakah dia surat perjanjian, dia berharga. Apakah dia surat di atas materai, makin berharga. Apalagi kalau surat tanah, lebih berharga lagi. Apalagi kalau surat nikah, lebih berharga lagi. Kalau Yesaya 64 berkata seperti ini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kalau kita ini digambarkan seperti tanah liat, berarti kita membutuhkan perancang terbaik dong, supaya tanah liat ini menjadi berharga. Kalau tanah liat ini dijual, ya mungkin ya bisalah harganya 5.000 satu goni. Tapi kalau dia dibentuk menjadi barang-barang antik, dia kan mahal. Sehingga arsitek terbaik, perancang terbaik itu akan membuat tanah liat ini menjadi berharga. Ya kira-kira seperti itulah kehidupan manusia, kehidupan anak-anak. Kalau firman Tuhan tadi kalimat pertama mengatakan, marilah anak-anak. Ini hubungan yang dekat. Tuhan menyapa kita sebagai anak-anak. Bukan berarti anak kecil ya, tapi Tuhan menyapa kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita menggambarkan dalam rumah tangga, anak-anak itu mau saya bentuk seperti apa, itu tergantung saya. Mau saya bentuk dia brutal, dia akan brutal. Saya bentuk dia disiplin, dia akan disiplin. Saya bentuk dia orang yang patuh kepada orang tua, dia akan terbentuk seperti itu. Tuhan datang membentuk kita supaya menjadi orang yang benar. Tuhan berkata, lakukan 3 hal. Takut akan Tuhan, jauhkan dirimu, percayalah, kamu akan menjadi orang yang benar. Setiap orang mencintai kebenaran. Manusia memiliki standar, tapi kita harus mengingat standar kebenaran itu adalah Tuhan. Saya bisa dikatakan benar, saya bisa mengatakan orang lain benar, tetapi untuk apa kalau Tuhan berkata saya salah? Orang banyak bisa berkata saya baik, orang memuji-muji saya, tetapi kalau Tuhan berkata saya jahat, untuk apa? Sebaliknya, kalau Tuhan berkata saya baik, orang lain berkata saya jahat, biar saja. Yang penting Tuhan kita berkata, kita adalah orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi di Matius 11 ada firman yang berkata seperti ini. Ini tentang marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Mengapa? Apakah memang mengikut Tuhan itu berbeban berat? Apakah menjadi orang Kristen itu berbeban berat? Ya bagi saya tidak. Tetapi mengapa orang-orang pada saat itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingetung loja au namar Tuhanon, etung loja au namangi toko. Tapi Tuhan berkata seperti ini, ya memang betul kamu lelah, kamu capek, karena kamu mematuhi bukan kuk yang dari Tuhan. Alani idinnya Tuhan ini, datanglah kepadaku, terimalah kuk yang kupasang, bebannya ringan. Karena memang pada saat itu orang sedang berbicara tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tetapi yang berkuasa adalah orang Farisi, ahli Taurat. Ahane dokon ni ahli Taurat, ikon idona saut. Mereka mengabaikan firman Tuhan, sehingga ketika kita mengikuti guru yang salah, guru yang tidak benar, perancang yang tidak benar, kita akan kewalahan. Kita akan selalu ditekan, tetapi Yesus berkata, jangan ikuti mereka, ikuti aku. Pikulah salib yang kupasang, pikulah kuk yang kupasang, hidupmu akan berbahagia, hidupmu akan tenang. Ketika kita mengikuti Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya tidak akan ada beban sebenarnya. Tetapi ketika kita mengikuti manusia,
Contohnya dalam gereja, dalam teks ini Tuhan tidak berbicara tentang gereja. Kalau kita baca, Tuhan tidak berbicara tentang agama, tentang gereja, tentang kepintaran, tentang suku. Tuhan berbicara tentang firman dan rasa takut. Sering gereja itu justru membuat kita tidak menjadi orang benar. Sering. Gereja itu dengan berbagai aturan-aturannya, saya tidak menyebut gereja tertentu ya, tapi ada terkadang gereja atau persekutuan itu malah menjauhkan kita dari orang lain. Itu di tradisi orang Yahudi, persekutuan agama-agama mereka malah menjauhkan mereka dari orang lain. Dia orang Yahudi, tetapi ketika dia menikah dengan orang yang bukan Yahudi, bolokon. Dia saudaraku loh, dia keluargaku, dia adikku, dia itoku, karena dia menikah dengan orang yang bukan Yahudi, bolokon. Ayah, habina jinabaran nama ragamaun. Dia temanku, satu sekolah saya bilang, satu sekolah, satu meja tempat duduk. Ternyata karena dia orang Samaria, wah buang, tidak bisa. Ini agama sebenarnya mendekatkan kita kepada Tuhan, tetapi kok justru menjauhkan kita dari orang lain. Orang berkata, lu jauh Tuhan, namar Tuhan omolosong nodok. Yesus berkata, ya kamu akan capek memang, karena yang kamu ikuti bukan perkataan Tuhan, tetapi perkataan manusia. Oleh karena itu ketika kita masuk dalam sebuah gereja, kalau gereja itu menjauhkan kita dari sesama, tinggalkan. Nah, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita meninggalkan siapapun, tetapi mengajarkan kita untuk menjadi berkat kepada semua orang. Awal yang baik dari sebuah proses adalah takut akan Tuhan. Itu betul ya. Awal yang baik dari semua proses. Takut akan Tuhan bukan hal yang negatif. Bahkan kalau misalnya kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, kata takut, hormat ini memiliki dampak yang baik. Contohnya, takut akan istri, takut akan suami. Kita jangan terlalu menganggap mungkin ini ya hal yang negatif. Tidak. Saya menghormati istri saya, alanido, hujaga rupa kata yokku, hujaga rupa hyaku. Molo dong hata nama dokon, meila au molo, langsung mapaheamu. Berarti saya sebagai suami akan selalu menjaga pakaian saya karena demi menjaga supaya dia merasa nyaman. Saya tidak mau berkata, mungkin dulu saya adalah orang yang suka emosi, tapi ketika saya menikah, saya akan menjaga perasaan istri saya. Meila dua molo amat takul nomor beda ikudi contohna inatai. Saya akan menjaga rasa hormat kita, rasa enggan kita, rasa segan kita kepada pasangan, kepada keluarga. Ini hal yang positif, apalagi kepada Tuhan. Contoh nama jolo. Molo orang masa ada punguan, biasa kalau kita di hutan, ada istilah melek-melekan, marangga pindah do kan? Hatan ada marangga, angko aslinya sebenarnya marhuda tahenang, marjuji dong. Markartu diisi kan, tungpe olan taruh-taruhan 5.000 mana olah dolar lah pina. Ini sering saya hadapi, tapi sejujurnya ada hal yang unik seperti ini. Rawau, kita bunihon do kartunon, kita bunihon, baros itu aropat di taina. Berarti memang masih ada rasa enggan, rasa segan terhadap sesamanya. Lebu ada mau lihat ropa di teh, rosi obing kan. Bah, ngaropa di tang, ban mejana, bagi kartun, lihat kartun si obing ini. Ini kan udah aneh. Berarti tidak ada lagi rasa hormat, rasa segan. Kira-kira seperti itu. Apalagi kepada Tuhan, jika Tuhan itu maha melihat, sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Bisa jadi orang tua saya bohongi, istri saya bohongi, jemaat saya bohongi, tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saya. Oleh karena itu, takut akan Tuhan akan menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita ini seperti nasi yang di dalam plastik putih, bening. Terlihat semua dari segala penjuru. Tidak ada yang tertutupi. Oleh karena itulah, takut akan Tuhan itu sebenarnya hal yang benar. Pak kata Yoku hujaga, perlakuan kuku jaga. Tapi, masih ada ternyata yang lebih tinggi daripada takut akan Tuhan di dunia ini. Ahamai. Sebenarnya takut akan Tuhan itu di segala tempat ya, di gereja, bar. Udang misalnya tado kutugeleng teh jangan ngomong kasar, ini gereja. Oh, akan berpikir ya udah keluar dulu aku baru ngomong kasar. Setelah itu masuk lagi, bukan seperti itu. Takut akan Tuhan itu sebenarnya hal yang paling tinggi, tapi jujur manusia memiliki standar yang paling tinggi. Contohnya, mololah kita hutobak, masuk ke hutan, apa ajaran yang diajarkan kepada kita?
Jangan buang air kecil sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Kita sangat-sangat takut ini. Ujungnya kalau lau buang air kecil setabi opungin, setabi tulang gitu kan. Kita betul-betul takut dulu akan hal ini. Dan memang betul nggak kita lakukan. Lau hita manang itu dia, merbadepe dan bui. Karena kita takut. Kenapa kita takut kepada opung siapapun ini, entah opungnya setan pun itu. Tapi kepada Tuhan yang berkata, jaga mulutmu, jaga perkataanmu dalam firman. Kenapa itu tidak kita lakukan? Karena memang efeknya nggak langsung. Mulai tobaki kita ngomong sembarangan, biasanya langsung kerasukan setan. Tas setan biawak pun itu kerasukan langsung. Kalau kita berbicara kasar di hutan, tapi kalau kita di gereja ngomong kasar nggak ada, kayaknya biasa-biasa saja. Karena Tuhan tidak memang seperti itu, tidak langsung memberikan hukuman langsungnya, tidak ya. Tapi ada dampak yang berjalan lama. Itulah sebenarnya takut akan Tuhan, itu standar paling tinggi. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, sebenarnya kehidupan ini bukan tertekan, tapi malah berjalan dengan baik. Kebaikan ini, Amanginang, rasa benar ini tidak hanya sebatas nama atau label. Ada seperti istilah seperti ini, toko. Ini Bapak Burju dulu pernah bilang waktu hari amat, toko serba ada, atau serba gitu. Ditanya gula, habis. Ditanya kopi, habis. Ditanya bawang, habis. Tapi judulnya toko serba ada. Adong B2, habis. Ana adong pangalahona, berarti nang toko serba ada. Ditanya ini toko biasa, ada bawang? Ada. Ada gula? Ada. Semua ada. Masa depan? Ada. Semua ada di situ. Ini kan kebenaran itu bukan nama. Saya Kristen, apakah perlu saya membuktikan saya Kristen? Enggak perlu. Perlukah saya bilang kepada jemaat Bincarung saya Kristen? Enggak perlu. Paulus sendiri dalam teks tadi, dia enggak menyuruh orang Kristen, tunjukkan, bilang kamu Kristen, jangan. Bukan itu. Pabua, buruna margasi hobing doho. Pabua muluna halak batak doho. Pabua muluna burusi bulu doho. Enggak perlu. Orang akan tahu kok kalau kita orang Batak. Dari mana? Bahasa kita. Ya aku buru Batak, lu kumahan neng hina hita. Nang Batak kok. Kalau si majujung nado Batak. Apakah orang tahu kita Kristen dari mana? Ya dari perbuatan. Itu tadi Paulus bilang. Tunjukkanlah perbuatan. Orang bilang Paulus itu kafir, terserah. Orang bilang Yesus itu pengkhianat, terserah. Yang membuktikan itu adalah buahnya. Dari buahnya lah ketahuan bahwa itu pohon mangga. Dari buahnya lah ketahuan bahwa itulah pohon yang baik. Nama itu tidak terlalu penting, gak ada. Orang mau bilang kita Kristen, kafir ataupun biawak, terserah lah. Yang penting kita baik. Yang penting kehidupan kita benar. Itu yang paling penting. Tuhan tidak bertanya kamu Kristen, HKBP, HKBP Bincarung, HKBP Manangah, Petahui. Yang Tuhan tanya, apakah kamu takut akan Tuhan? Apakah kamu menjaga mulutmu berkata benar? Apakah kamu menjaga dirimu agar orang yang tidak tercemar? Itu yang Tuhan minta. Jadi Tuhan tidak berbicara identitas, tapi Tuhan berbicara perilaku. Alani HP, kebenaran itu ya tentang bagaimana kita berlaku dengan baik, bagaimana kita hidup dengan benar. Smartphone, ya bahasa Indonesianya, arti bahasa Indonesia ini smartphone. Ya, telepon pintar lah gitu ya, telepon pintar bahasanya. Teleponnya pintar, tapi terkadang orangnya nggak pintar memakainya. Ini bahayanya. Handphonenya pintar, bisa mengakses segala hal, tapi orangnya bisa nggak pintar mengakses segala hal. Semua bisa dia posting di situ, semua bisa dia ungkapkan di situ. Ini kan berbahaya. Ini justru berbahaya. Kalau misalnya ada mengatakan, mau tadaudo hausya perbuena, tadaudo akapapahan sesuarana, sonari, tadaudo jol masian media sosialna. Saya bisa mengenal seseorang dari media sosialnya. Apakah dia itu memang orang-orang yang jujur, apakah dia orang yang brutal, apakah dia memang orang yang baik. Karena terkadang di media sosial bisa kita terpancing untuk memberikan komentar yang negatif. Bisa. Bahkan bisa pekerjaan melayang. Kalau kita lihat ya di beberapa media sosial, pekerjaan melayang hanya karena komentar yang tidak baik. Dia bisa dipecat, dia bisa dipenjarakan, dia bisa dikucilkan hanya gara-gara tidak pintar, tidak smart dalam menggunakan media sosial tadi.
Alani do HP mau lo diterpu tanak kaningan di Jakobus ini nasongonon. Jakobus 2 ayat 5 do 6. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan sesuatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kan gitu. Ya, mulut ini hal kecilnya dari tubuh kita, tapi mulut ini bisa merusak keseluruhan hidup kita. Dia seperti api yang kecil bisa merusak hutan. Ini seperti organ yang kecil tapi bisa menghancurkan harga diri kita, bahkan masa depan kita. Alani HP masai mana do didokon Tuhan itu hita didokon songonon. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dari mulut yang satu bisa keluar keberkat, dari mulut yang satu juga bisa keluar kata-kata kutukan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Tuhan memberikan kebebasan. Kita bukan robot yang dirancang untuk mengatakan A, B, dan C. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kita kebablasan. Tapake ma akan adong di pamatang tahun. Nang holan pamangan. Tangata pikiran tapake tu aka nadinggan. Alani HP amanginang. Jika saya ingin menjadi orang benar, jika saya ingin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, tentu yang saya tanya, standar Tuhan apa? Kan itu. Kalau saya ingin benar di hadapan teman saya, ya saya cari standar dia apa. Kalau saya ingin benar di hadapan Tuhan, standar Tuhan apa. Itulah yang dikatakan di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Manusia ternyata harus belajar dari Tuhan. Apa kata Tuhan, itulah yang kita lakukan. Itulah orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, Manginang, dari semua rangkaian firman Tuhan ini, ternyata kita tidak sedang berjuang untuk menjadi orang benar. Bukan. Kita tidak sedang berusaha bagaimana hidup kita benar, bukan. Kalau ada dua pembenaran, pertama, kita dibenarkan oleh Tuhan, makanya kita berbuat baik. Atau yang kedua, kita berusaha berbuat benar supaya kita diterima Tuhan. Ini berbeda. Rodo Jesusi tu portibion, laho paluahon, laho mangalion hasitongo tu kita dibenarkan. Oleh karena itu, sebaik apapun manusia melakukan firman Tuhan, dia tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah. Tetapi Tuhan datang menjemput kita, Tuhan datang menyelamatkan kita, menolong kita. Alanido hata mauliate do sebenarnya akaulun nadinggan. Rojol mamar minggu dan asa dijako gabi ruas naburju, asa gabi jol mana burju di depan di batak, bukan. Orang datang ke gereja karena dia bersyukur kepada Tuhan, karena dia merasakan berkat Tuhan. Inilah yang kita lakukan. Oleh karena itu, apakah saya kurang sempurna? Tuhan yang melihat. Alanido HP takut akan Tuhan, menjaga diri, dan doa orang benar ini serangkaian. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang yang benar, yang takut akan Tuhan, yang menjaga diri kita supaya tidak tercemari oleh lingkungan. Karena kita percaya sebaik apapun manusia itu bisa dicemari. Kita menjaga diri kita dengan cara selalu memberikan siraman rohani. Dan percayalah yang ketiga, kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita minta dalam Matius 7, mintalah maka akan diberikan. Maka kita akan menjadi orang yang bersukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan. Tuhan mengajarkan kami, membimbing kami agar menjadi orang yang benar di hadapan-Mu, bukan di hadapan manusia. Tuntun dan berkati kami selalu Tuhan. Kami tahu ini adalah beban yang tidak ringan, tapi kami percaya Tuhan akan menuntun kami selalu.
Kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami menjadi orang yang menjaga diri kami tidak tercemar oleh hal yang tidak baik. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berduka cita hari ini. Tuhanlah yang menghibur mereka, memberkati mereka selalu. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Biarlah tangan-Mu memberikan berkat menopang tubuh mereka melawan setiap penyakit. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, pendidikan, dan setiap pergumulan Tuhan, agar kiranya kami tidak tertekan oleh hanya karena pergumulan dan pencarian itu, tetapi kami selalu berserah kepadamu. Biarlah Tuhan yang meluruskan kehidupan kami dan meluruskan jalan baik kepada kami. Terimalah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan tapasama peliata tujolo tehutema protokol kesehatan. Jemaat yang di rumah bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ataupun memberikan kepada Paniroy. Kita bernyanyi. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kita minggu hari ini, yang mengajar supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Jika kita hidup dalam kebenaran Allah, maka Allah akan selalu mendengarkan permohonan dan doa kita, dan Tuhan akan menghindarkan kita dari jalan yang sesat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu, sehingga kami tetap berperilaku sesuai dengan firman, dan kami dapat menguasai diri kami untuk tidak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak. Hindarilah segala pekerjaan yang jahat, tapi lakukanlah segala pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kamu pasti menemukan jalan yang terbaik dalam hidupmu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Pulah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Madita Salhuna.